Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Syairah. Saya mahasiswi dari Pendidikan Biologi Universitas Syah Kuala dengan nomor induk mahasiswa 20061030102. Kali ini saya akan membuat video edukasi mengenai konsep gizi seimbang dengan topik kunci hidup sehat dan berkualitas. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas final UTS dengan mata kuliah Gizi dan Kesehatan yang diampu oleh Ibu Yuli Hairina Hamid, SPD MSI. Nah, jadi tubuh kita itu bagaikan mesin yang membutuhkan bahan bakar yang tepat untuk um, bekerja secara optimal. Jadi bahan bakar yang dimaksud di sini ialah gizi seimbang. Jadi gizi seimbang itu merupakan asupan makanan yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ada 7 manfaat atau mengapa gizi seimbang itu sangat penting. Yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua, menjaga berat badan ideal. Yang ketiga, mencegah penyakit kronis. Yang keempat, meningkatkan fungsi otak dan memori. Terus yang kelima, mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian yang keenam, mempercepat pemulihan setelah sakit. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas hidup secara berkualitas. Nah, lalu ada 13 cara menerapkan gizi seimbang. Apa saja penerapannya? Apa saja cara menerapkan gizi seimbang tersebut? Yang pertama itu mengkonsumsi berbagai jenis makanan. Nah, mengkonsumsi berbagai jenis makanan ini seperti mengkelompokkan pangan seperti karbohidrat, protein, lemak, sayur, dan buah. Kemudian yang kedua, banyak makan sayur dan buah-buahan. Sayur dan buah-buahan ini terdiri sayur dengan kaya vitamin, dan buah dengan kaya vitamin, dengan kaya mineral, kemudian serat yang penting untuk kesehatan. Kemudian yang ketiga itu dengan cara mengkonsumsi lauk pauk yang berprotein tinggi. Nah, protein tinggi ini penting untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh kita. Kemudian yang keempat itu mengkonsumsi aneka ragam makanan produk. Nah, dengan mengkonsumsi makanan produk ini, makanan pokok seperti karbohidrat kompleks yang penting untuk energi tubuh. Kemudian adapun cara yang keempat itu membaca label makanan. Jadi sebelum kita membeli makanan itu kita baca dulu ingredients yang ada di makanan tersebut. Kemudian dengan membaca ingredients tersebut, kita bisa memasak sendiri di rumah, memungkinkan kita untuk memilih bahan-bahan yang sehat. Nah, kemudian membuat menu makan yang bervariasi. Jangan bosan dengan menu yang sama, dan buat menu makanan yang bervariasi untuk kebutuhan gizi tubuh. Kemudian makan dengan teratur. Nah, jadi sebenarnya makan yang baik, mengkonsumsi makanan itu baiknya itu 3 kali sehari dan 2-3 kali cemilan sehat. Jadi untuk makan pagi, kita diwajibkan untuk makan pagi, makan siang, dan makan malam. Nah, untuk di sela-sela waktunya kita bisa mengkonsumsi cemilan sehat seperti mengkonsumsi buah, mengkonsumsi sayur ataupun salad. Nah, jadi itu dapat memperbaiki kebutuhan gizi kita yang sesuai. Kemudian menghindari makanan yang berlebihan. Nah, jadi dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang terlalu banyak itu dapat membuat kita menjadi merasa kekenyangan dan melebihkan kebutuhan gizi yang sesuai. Nah, kemudian memilih cemilan yang sehat. Nah, cemilan pun dia ada kategorinya. Nah, jadi kenapa kita harus memiliki cemilan yang sehat? Karena cemilan yang harus kita pilih itu cemilan yang rendah kalori, lalu
kurang minyak ataupun micin-micin. Nah, jadi cemilan yang rendah kalori ini seperti yogurt, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Nah, kemudian setelah kita menjaga literatur makanan tadi, kita juga harus ada beraktivitas fisik. Nah, beraktivitas fisik ini bisa dengan lari, push up secara mandiri, kemudian bisa dengan naik turun tangga ataupun jalan kaki di sore hari ataupun pagi hari. Nah, kemudian yang terakhir, setelah kita menjaga semua cara dalam menerapkan gizi seimbang, kita jangan lupa untuk berkonsultasi dengan ahli gizi, karena ketika kita sudah menjaga gizi kita, belum tentu itu sudah sesuai dengan kebutuhan yang kita mau. Nah, kemudian menerapkan gizi seimbang tidak harus sulit dan mahal. Dengan sedikit usaha dan komitmen, kita dapat mencapai kesehatan yang optimal dan meningkatkan kualitas hidup. Kira-kira apa saja sih pentingnya gizi seimbang bagi kesehatan dan performa tubuh? Nah, gizi seimbang seperti yang kita sebutkan di awal tadi sebagai bahan bakar yang tepat bagi tubuh kita. Nah, jadi peran penting dalam gizi seimbang itu menjaga kesehatan, terus meningkatkan performa tubuh, karena kunci dari gizi seimbang ini adalah hidup sehat dan berkualitas. Dengan menerapkan gizi seimbang, kita dapat menjaga kesehatan, meningkatkan performa tubuh, dan mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Jadi gizi seimbang ini memiliki prinsip utama. Yang pertama, keanekaragaman, di mana terus juga prinsip porsi, kebutuhan individu, dan keseimbangan. Empat pilar utama gizi seimbang, membangun tubuh sehat dan berenergi. Nah, jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwasannya gizi seimbang adalah fondasi utama untuk membangun tubuh yang sehat dan berenergi. Ibaratnya membangun rumah. Gizi seimbang adalah pilar-pilar kokoh yang menopang seluruh struktur. Ada 4 pilar utama. Yang pertama itu mengkonsumsi beragam jenis makanan, di mana tubuh kita membutuhkan berbagai jenis macam gizi untuk menjalankan fungsinya ke depan dengan secara optimal. Oleh karena itu, penting untuk mengkonsumsi makanan dari semua kelompok pangan. Nah, kelompok pangannya itu ada karbohidrat, protein, lemak, sayuran, serta buah-buahan. Yang kedua, itu ada banyak makan sayur dan buah-buahan. Jadi dengan kita banyak makan sayur dan buah-buahan serta kaya vitamin dan serat, itu dapat memenuhi kesehatan pencernaan kita. Nah, kemudian ada yang ketiga yaitu mengkonsumsi lauk pauk berprotein tinggi. Nah, jadi protein ini merupakan bahan bakar yang utama untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Nah, konsumsi lauk pauk ini dapat berprotein sebagai daging, ayam, ikan salmon, telur, tempe, dan tahu untuk memenuhi kebutuhan protein tubuh. Lalu yang keempat itu adalah konsumsi aneka ragam makanan pokok. Nah, terdiri dari nasi merah, roti gandum, ubi jalar, kentang, dan jagung. Semua makanan tersebut merupakan sumber karbohidrat kompleks yang penting untuk energi tubuh. Nah, hindari konsumsi nasi putih berlebihan dan pilihlah karbohidrat kompleks yang lebih kaya serat. Ingatlah, kunci utama gizi adalah variasi dan keseimbangan. Nah, konsumsilah berbagai macam makanan dari semua kelompok pangan dengan porsi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kamu. Dengan menerapkan gizi seimbang, kamu akan merasakan manfaat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga berat badan ideal, mencegah penyakit kronis, meningkatkan fungsi otak dan memori, mendukung pertumbuhan perkembangan anak, kemudian mempercepat pemulihan setelah sakit, lalu meningkatkan kualitas hidup yang sehat secara keseluruhan.
sabar Dara, bentar Dar. Nggak apa. Oke. Nah, dengan mencapai, malu kali dari liatin dari dalam Dar. Dengan mencapainya kesehatan optimal dengan gizi seimbang membutuhkan komitmen dan konsistensi. Nah, jadi mulailah langkah kecil hari ini dengan mengkonsumsi berbagai jenis makanan dari semua kelompok pangan, memperbanyak sayur dan buah-buahan, pilih lauk berprotein yang tinggi, mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok, lalu minum air putih yang cukup, kemudian melakukan aktivitas fisik yang teratur. Cukup sekian informasi dari saya. Jangan lupa di like dan di subscribe teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.